Salam, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak harap semuanya baik-baik saja. Kembali lagi dengan Kak Tio, Kak Uli, Kak Fia, dan Kak Fendi. sebelum mulai punya ibadah sekolah minggu, akan menyanyi 3 buah lagu. Lagu yang pertama, Saya Bergerak. yang kedua, Lalu, dan ketiga, Kipong Padanya Besar. Lagu yang pertama, Mari Kita Bersukaria, Kak Fendi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang mari kita bersukaria. Masih semangat adik-adik? Oke, sebelum kita mulai menyanyi lagu kedua dan lagu ketiga, kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Oke, Kak Fendi. Lagu yang ketiga, Kipong Badannya Besar. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Baik adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu online kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami sepanjang malam hingga pada saat ini Tuhan. Kami akan memulai sekolah minggu online kami. Tuhan kiranya memberkati agar ibadat sekolah minggu kami hari ini boleh jadi hanya di dalam nama anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua kita menyanyi satu lagu, yaitu lagu Yesus Sayang Padaku. Kak Fendi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Dan adik-adik lipat tangan, tutup mata untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji segala hormat kami panjatkan hadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kami dari tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saatnya Tuhan kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, berikan kami hikmat, kecerdasan, kepintaran, supaya apa yang kami dengar itulah yang bisa kami lakukan hari lepas hari ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa murah dan maha kasih, ampuni setiap salah dan dosa kami, dosa perkataan, perbuatan, tingkah laku kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami datang dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama Kak Diana. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 31. Nah, karena bacaannya panjang, jadi kakak harapkan adik-adik dapat membaca Alkitab ditemani dengan bapak, mama, dan kakak serta adik-adik di rumah, membaca di rumah ayat Alkitab tersebut. Kakak ulang sekali lagi. Pembacaan kita hari ini dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-31. Nah, adik-adik sudah selesai membaca Alkitab bersama orang tua di rumah ataupun saudara. Sekarang kakak mau bercerita. Namun sebelum kakak memulai cerita, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Herlin? Ceritanya dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Itu bercerita tentang jatuhnya tembok Yeriko. Nah, hari ini dari pasal 6 kita langsung ke pasal 24, pasal yang terakhir dari kitab Yosua sendiri. Nah, di sini tema yang diangkat pada pembacaan hari ini adalah iman yang teguh. Tema pada pembacaan hari ini adalah iman yang teguh. Adik-adik sudah tahu bagaimana tembok Yeriko bisa sampai roboh. Bangsa Israel bersama Yosua merobohkan tembok Yeriko. Nah, setelah tembok Yeriko rubuh, bangsa Israel mulai memasuki dan merebut kota-kota di sekitar Kanaan. Nanti kalau adik-adik baca dari pasal 6 sampai seterusnya, sampai sebelum pasal 24, adik-adik akan tahu bagaimana cara bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Nah, di pasal 24, pasal yang terakhir ini, bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan. Jadi mereka sudah berperang melawan banyak sekali bangsa-bangsa lain untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, di bawah pimpinan Yosua yang sudah tua, karena dia sudah lanjut umur, dia sudah melakukan banyak perjalanan bersama bangsa Israel, sebelumnya dipimpin oleh Musa. Di sini dia merasa dia sudah tua dan dia rasa sedikit lagi dia akan meninggal. Untuk itu dia memanggil para tua-tua Israel, para ketua-ketua pasukan untuk memberi perintah ataupun nasihat kepada mereka. Ketika dia memanggil mereka, di ayat yang ke-14 sampai 31 kalau adik-adik baca tadi, sebelum itu ada pasal 24 ayat 1 sampai 13. Adik-adik juga boleh membacanya untuk tahu bagaimana Yosua memanggil bangsa Israel untuk berkumpul. Untuk apa Yosua memanggil bangsa Israel untuk berkumpul? Yosua memberikan nasihat karena dia merasa bahwa waktunya itu tidak akan cukup untuk menemani bangsa Israel berlama-lama di tanah Kanaan. Untuk itu Yosua memanggil bangsa Israel dan memberikan nasihat. Dia hanya omong nasihat untuk bangsa Israel untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah, jangan percaya kepada Allah lain. Namun di sini dia tidak memberikan kepemimpinan secara tegas, secara otoriter. Dia memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Dia bilang, "Besom boleh menyembah Allah lain, terserah Allah orang Kanaan atau Allah-Allah nenek moyang lain. Tapi dia tegaskan sendiri kalau dia punya diri dan dia punya seisi rumah, dia punya keluarga, akan menyembah Tuhan Allah saja." Dia bilang di bangsa Israel, di depan pemuka-pemuka, di depan tua-tua, di depan kepala-kepala pasukan. Selanjutnya
Ketika dia bicara begitu, bangsa Israel jawab, kami juga akan menyembah Tuhan Allah, karena kami tahu Tuhan Allah telah menyelamatkan kami dari tanah perbudakan sampai di tempat sekarang ini. Ketika dia mendengar jawaban itu, dia bilang, oh kalau begitu kalian pasti tidak bisa kuat untuk sepenuhnya dan seterusnya menyembah Tuhan, karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu cemburu, dan dia akan menghukum siapa saja yang melanggar dia punya perintah. Terus bangsa Israel sendiri yang menjawab, kami akan menjadi saksi yang hidup, kami akan bersumpah, kami berjanji untuk tetap setia menyembah Allah. Ketika itu Yosua memegang kata-kata dari para bangsa Israel sendiri. Dia ambil satu batu untuk jadi tanda supaya mereka tahu kalau ini tanda kalian sudah membuat perjanjian. Karena tadi adik-adik lihat sendiri di perikopnya di pasal 24 itu tentang pembaruan perjanjian di Sikem. Waktu itu bangsa Israel sudah masuk di tanah Kanaan, tempatnya itu di Sikem. Nah, ketika itu Yosua ambil batu, terus mereka sudah buat perjanjian, dan di situ bangsa Israel sendiri berjanji untuk tetap menyembah Allah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah iman yang teguh. Yosua mau supaya bangsa Israel memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Allah sendiri. Nah, ketika adik-adik baca sampai ini pasal 24 ayat yang terakhir 31 tentang bagaimana tulang-tulang Yusuf dikuburkan di tanah Kanaan, begitupun dengan tulang-tulang dari Harun dan Eleazar. Di sini bangsa Israel memegang janji mereka kepada Yosua. Yosua mati di ayat yang terakhir itu, nanti Yosua akan meninggal. Dia mati pada umur 110 tahun, 10 tahun lebih muda dari ketika Musa mati. Jadi di sini bangsa Israel tetap menyembah Tuhan sampai zaman orang-orang tua yang hidupnya lebih lama daripada Yosua. Jadi adik-adik, yang mau ditekankan dalam pembacaan hari ini adalah bagaimana ketong sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, tetap punya komitmen, tetap punya kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Ketong harus kasih tunjuk ketong punya iman yang begitu teguh kepada Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini, ketong tetap rajin bersekolah minggu, rajin sembahyang, walaupun tidak berkumpul di gereja. Jadi kalau adik-adik punya iman yang teguh kepada Tuhan, adik-adik akan tetap dan mau untuk berdoa kepada Tuhan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di mana-mana adik-adik berada. Itu saja cerita hari ini, semoga memberkati dan dapat menjadi berkat buat adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Nah, adik-adik ketong telah mendengarkan firman dari Kak Diana dengan tema iman yang teguh. Selanjutnya ketong akan berikan persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik berikan, adik-adik boleh titip di orang tua untuk dibawa dan diisi dalam kotak yang telah tersedia di gereja. Nah, sebelum kita berikan persembahan, mari kita menyanyi lagu Bawa Persembahan. Kak Fendi. Adik-adik, sebelum ketemu berdoa, kami minta adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Bapa, penuntunan yang Engkau masih berikan kepada kami anak-anak-Mu dari awal sekolah minggu kami hingga tiba sampai saat ini. Kami juga telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman kebenaran yang
Kak Diana bawakan boleh tertanam dan boleh diterapkan oleh anak-anak di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Persembahan juga yang telah kami berikan, kiranya Bapak berkati persembahan itu agar boleh berguna bagi pelayananmu di tempat ini. Bapak berkati anak-anak sekolah minggu, Bapak berkati mereka satu persatu, Bapak berkati sekolah mereka, pendidikan mereka agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang baik dan taat kepadamu Bapa. Tuhan Yesus berkati mereka, keluarga mereka, Bapak berkati mereka. Bapak berkati pelayan-pelayan PAR, Bapak berkati kami satu persatu, berkati kami dalam pendidikan kami, baik pekerjaan maupun yang lain-lain. Tiba saatnya kami akan selesai sekolah minggu. Ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sebelum ketong selesai ibadah sekolah minggu ketong, mari kita menyanyi satu buah lagu yaitu Burung Pipit yang Kecil. Kak Fendi. Yang kecil dikasihi Tuhan, berlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di parang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baik adik-adik, sekolah minggu telah selesai. 1, 2, 3. Shalom.